Sahroni hingga Uya Kuya kembali jadi sorotan publik setelah kabar mengejutkan mencuat. Meski sudah diumumkan nonaktif oleh partainya masing-masing, ternyata secara hukum mereka masih tercatat sebagai anggota DPR RI yang sah. Artinya, nama-nama besar seperti Ahmad Sahroni dari Nasdem, artis sekaligus politisi Eko Patrio dari PAN, penyanyi Nafa Urbach dari Nasdem, hingga presenter Uya Kuya yang juga berasal dari PAN, tetap menerima gaji dan fasilitas penuh sebagai anggota Dewan. Pernyataan ini langsung dikonfirmasi oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah. Ia menegaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang dikenal dengan UU MD 3, tidak ada istilah anggota DPR nonaktif. Jadi, meskipun sudah dinyatakan nonaktif oleh partai, status mereka di kursi DPR masih sah sampai ada mekanisme resmi berupa pergantian antar waktu atau PAW. Said bahkan menegaskan bahwa baik tata tertib DPR maupun UU MD 3 tidak mengenal istilah nonaktif. Hal itu sekaligus menjawab kebingungan publik yang belakangan mempertanyakan, mengapa para politisi ini masih aktif menerima hak-haknya, padahal sudah dinyatakan nonaktif oleh partai. Ia menambahkan, dari sisi teknis anggaran, posisi anggota DPR tetap tercatat, sehingga gaji dan tunjangan tetap cair. Pernyataan ini tentu menambah panjang perdebatan di masyarakat. Pasalnya, keputusan partai yang menonaktifkan Sahroni dan kawan-kawan dianggap tak punya pijakan hukum yang jelas. Publik pun semakin marah melihat kenyataan bahwa para anggota dewan yang sedang disorot karena berbagai masalah, masih bisa menerima gaji, tunjangan, bahkan fasilitas kedewanan. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, turut menegaskan hal yang sama. Menurutnya, selama belum ada surat pemberhentian resmi melalui mekanisme PAW atau pemberhentian tetap, maka anggota DPR yang bersangkutan masih berhak menerima gaji. Ia menyebut penggunaan istilah nonaktif justru menimbulkan kerancuan hukum, karena tidak ada dalam UU MD 3 maupun tata tertib DPR. Titi menjelaskan bahwa istilah nonaktif hanya berlaku di Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, dan itu pun khusus untuk anggota atau pimpinan MKD yang sedang diadukan. Artinya, untuk anggota DPR biasa, tidak ada istilah nonaktif. Hanya ada mekanisme PAW, dan itu pun harus melalui prosedur resmi dari partai ke DPR, kemudian diteruskan ke KPU untuk menetapkan pengganti. Dengan kondisi ini, publik pun bertanya-tanya, apakah kebijakan partai yang buru-buru menonaktifkan kader mereka hanyalah langkah politis untuk meredam kemarahan rakyat, sementara secara hukum tidak ada efek yang nyata. Isu ini muncul setelah berbagai kasus yang menjerat para politisi tersebut, termasuk sorotan besar terhadap gaya hidup mewah, isu korupsi, hingga rumah mewah mereka yang menjadi sasaran amuk massa. Keputusan partai dianggap hanya bersifat kosmetik untuk menjaga citra, karena nyatanya mereka tetap bisa duduk manis di kursi DPR sambil menerima gaji penuh. Tak heran, Partai Buruh langsung bereaksi keras. Mereka bahkan berencana mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan melaporkan 5 anggota DPR yang sudah dinyatakan nonaktif oleh partai, namun masih menerima hak-hak sebagai wakil rakyat. Partai Buruh menilai kondisi ini semakin memperburuk citra DPR di mata masyarakat, karena memperlihatkan adanya ketidakjelasan hukum yang dimanfaatkan untuk tetap menikmati fasilitas negara. Dalam konteks ini, masyarakat semakin geram, karena di saat rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi, justru para anggota dewan yang tengah kehilangan kepercayaan masih bisa hidup nyaman dengan gaji negara. Isu gaji anggota DPR nonaktif ini juga memunculkan diskusi lebih luas tentang akuntabilitas wakil rakyat. Banyak yang menilai, seharusnya partai politik bersikap lebih tegas, tidak hanya berhenti di istilah nonaktif, tetapi benar-benar mendorong mekanisme PAW agar kursi bisa segera digantikan oleh orang yang lebih layak. Namun, mekanisme PAW tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Ada proses panjang, mulai dari keputusan partai, penyampaian ke pimpinan DPR, hingga penetapan calon pengganti oleh KPU. Proses itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih, sehingga selama itu pula para anggota dewan yang bermasalah masih tetap menerima gaji. Situasi inilah yang membuat publik merasa dipermainkan. Di satu sisi, partai seolah-olah menunjukkan tindakan tegas dengan menonaktifkan kadernya. Tetapi di sisi lain, publik tahu bahwa itu tidak berpengaruh terhadap hak-hak finansial para anggota DPR. Nama-nama seperti Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbach pun semakin terpojok di mata masyarakat. Mereka dianggap simbol dari ketidakadilan dan kemewahan hidup wakil rakyat yang tidak sejalan dengan penderitaan rakyat. Beberapa video amatir bahkan menunjukkan bagaimana rumah-rumah mereka menjadi sasaran amarah massa, hingga menambah kesan bahwa jarak antara wakil rakyat dan rakyat semakin jauh. Pakar hukum menilai, polemik ini seharusnya menjadi momentum untuk merevisi aturan dalam UU MD 3 agar lebih jelas, termasuk mengatur status anggota dewan yang ditarik oleh partai sebelum ada PAW.
Tanpa kejelasan aturan, kasus serupa akan terus berulang dan semakin merusak kepercayaan publik pada lembaga legislatif. Apalagi, di era media sosial, setiap kabar tentang gaji besar dan fasilitas mewah anggota DPR langsung menyulut emosi masyarakat yang sehari-hari harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Tak bisa dipungkiri, isu ini juga menjadi santapan politik yang panas menjelang tahun-tahun pemilu berikutnya. Banyak pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk menyerang lawan politik, sekaligus membangun narasi bahwa DPR sudah tidak lagi berpihak pada rakyat. Sementara itu, pihak DPR sendiri mencoba meredam isu dengan menyatakan bahwa semua mekanisme masih berjalan sesuai hukum. Namun, pernyataan itu justru makin membuat publik bingung. Di tengah kebingungan tersebut, yang jelas, para anggota DPR yang sudah diumumkan nonaktif partai masih bisa menikmati gaji dan fasilitas, termasuk rumah dinas, kendaraan, hingga staf ahli yang dibayar negara. Inilah yang membuat kemarahan publik semakin memuncak. Pertanyaan yang kini menggantung adalah, kapan mekanisme PAW benar-benar dijalankan? Apakah partai hanya sekadar bermain citra dengan mengumumkan nonaktif, sementara tidak serius mendorong pergantian antar waktu? Jika ini terus berlarut, bukan tidak mungkin kemarahan rakyat akan semakin besar, bahkan mengancam stabilitas politik itu sendiri. Pada akhirnya, publik hanya bisa berharap agar mekanisme hukum ditegakkan dengan benar, dan para wakil rakyat yang sudah kehilangan legitimasi benar-benar diganti. Bukan hanya demi keadilan, tetapi juga demi menjaga marwah DPR sebagai lembaga yang seharusnya mewakili suara rakyat, bukan sekadar tempat untuk menikmati gaji dan fasilitas negara.